Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Apriansah. Di sini saya akan menceritakan karya ilmiah saya tentang pengaruh personality dan kualitas pelayanan SPG terhadap minat beli konsumen pada handphone produk Oppo. Studi pada konsumen Oppo di Provinsi Banten. Di bab 1 di pendahuluan itu adalah latar belakang. Pada zaman sekarang ini, teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup yang semakin mencolok. Dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi massa yang awalnya dulu hanya bisa melakukan telepon dan SMS saja. Pada zaman sekarang ini sudah bisa melakukan segalanya, seperti mengirim file, gambar, dan yang lainnya. Disitulah melihat respon serta antusias masyarakat yang sangat tinggi akan kebutuhan terhadap perangkat komunikasi merupakan hal yang melatar belakangi Oppo Electronic Corp atau LTD untuk ikut ambil bagian dengan meramaikan pasar smartphone di dunia. Maka dari itu Oppo melakukan pemasaran produknya tersebut dengan melakukan suatu aktivitas, yaitu dengan adanya suatu aktivitas dari SPG. Nah, di sini saya ada data dukung. Saya ambil dari Indonesia Top 5 Smartphone Companies itu 2019 di Q2 Unit Market Share. Di sini ada tabel. Di posisi pertama yaitu ada Samsung, di posisi kedua ada Oppo, di posisi ketiga ada Vivo, dan di posisi keempat Xiaomi, di posisi kelima dan Realme. Di 2018 Q4 yaitu Samsung yaitu 27,0%, sementara Oppo 19,7%, Vivo 11,8%, Xiaomi 20,7%, untuk Realme 1,6%. Di 2019 di kuartal ke-1-nya itu ada di Samsung itu 31,8%, untuk Oppo 23,2%, untuk Vivo 14,9%, dan seterusnya. Di 2019 itu untuk kuartal kedua Samsung masih berada di tingkat pertama yaitu 26,9%, dan Oppo 21,5%, sementara Vivo 17,0%. Berdasarkan tabel di atas bahwa penjualan handphone Oppo selama 3 bulan mengalami fluktuatif, di mana Q4 2018 sebesar 19,7% dan mengalami kenaikan pada kuartal 1 di 2019 sebesar 23,2%. Lalu mengalami penurunan pada Q2 2019 sebesar 21,5%. Ini menandakan berkurangnya penjualan handphone Oppo yang disebabkan terjadinya penurunan terhadap minat beli. Karena Oppo banyak memiliki kompetitor atau pesaing yang semakin hari semakin meningkat seperti handphone Vivo, Xiaomi, dan lainnya. Untuk objek penelitian yaitu SPG Oppo dalam menjual handphone produk Oppo. Di sini ada teori utama yaitu personality. Pengertian personality menurut Alport dalam Hasanah 2014 adalah organisasi yang dinamis dan sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk ada juga teori dari menurut Barata yaitu kualitas pelayanan. Menurut Barata 2017 halaman 36. Ukurannya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani.
karena mereka lah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasan. Untuk minat belinya yaitu menurut Kotler dalam Neibaho dan Yuliati 2017, minat beli konsumen adalah seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari suatu merek ke merek lainnya. Untuk pengembangan hipotesisnya yaitu ada pengaruh personality terhadap minat beli. Personality terhadap minat beli sangatlah berpengaruh dikarenakan ketika konsumen melihat SPG yang menarik maka menimbulkan rasa minat beli konsumen, yaitu H1, berarti H1 personality berpengaruh positif terhadap minat beli. Untuk di bab 3-nya itu ada metode penelitian. Untuk desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menurut Imam Ghazali 2016. Metode penelitian kuantitatif atau metode hipotesis atau dengan deduktif bertujuan menjawab penelitian yang bersifat eksploratory, deskriptif, eksplanasi dan prediksi. Di sini ada populasi. Untuk populasi, menurut Imam Ghazali 2016, populasi merujuk pada keseluruhan orang, kejadian, atau apa yang menjadi perhatian peneliti untuk diinvestigasi. Adalah sekelompok orang, kejadian, ataupun yang menjadi perhatian peneliti untuk membuat inferensi berdasarkan sampel. Untuk sampel di sini menurut Imam Ghazali 2016 sampel adalah sebagian dari populasi yang berisi beberapa anggota dalam populasi atau elemen dari populasi akan membentuk sampel. Teknik pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan purposive sampling, yaitu berisi orang khusus yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik mungkin orang itu satu-satunya atau yang punya informasi atau orang itu memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian berikut kriteria yang ditentukan sebagai berikut. Konsumen yang pernah ditawarkan produk Oppo oleh SPG lebih dari 1 kali. Nah, untuk metode pengambilan data yaitu menggunakan kuesioner. Menurut Imam Ghazali 2016, kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya dan responden diminta untuk menjawabnya. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang sangat efisien jika digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif atau explanatory. Kuesioner umumnya lebih murah dan tidak memakan waktu yang panjang jika dibandingkan dengan wawancara dan observasi. Namun demikian, kuesioner juga dapat menimbulkan kemungkinan banyak responden yang tidak menjawab kuesioner tersebut. Didesain untuk mengumpulkan data kuantitatif yang besar jumlahnya, kuesioner dapat langsung diberikan kepada individual responden, dikirim melalui pos ataupun distribusi lewat surat elektronik. Nah, jadi di sini itu fenomenanya itu, jadi saya melihat bahwa handphone Oppo menggunakan SPG, tetapi penjualannya itu sama saja dengan handphone yang tidak menggunakan SPG, hampir tidak menggunakan SPG. Ada juga yang menggunakan SPG namun sedikit, tapi menurut saya
SPG Oppo paling banyak menggunakan SPG, tetapi penjualannya sama saja dengan handphone produk lain seperti Vivo, Xiaomi, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di karya tulis ilmiah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.